Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir bercampur lumpur melanda Jalan Damai, Sungai Dama, Samarinda, menyebabkan aktivitas warga terhambat. Seorang janda mengadukan Satreskrim Polresta Samarinda ke Polda Kaltim. Berbagai tarian khas Kaltim ramaikan pentas seni di Pesta Adat Erau 2022. Banjir bercampur lumpur ini terjadi di Jalan Damai Samarinda Ilir Kamis siang. Akibatnya aktivitas warga terhambat. Meski begitu, beberapa warga tetap nekat melintas. Beberapa dari mereka tetap mengendarai sepeda motor dan sebagian lain memilih berjalan kaki. Banjir seperti ini sudah sering terjadi terutama saat hujan mengguyur. Semakin tinggi intensitas curah hujannya, maka debit air akan semakin tinggi. Warga tetap melintasi jalan ini karena tidak memiliki alternatif. Ini aja tapi di sono. Di sana ya? Ya. Ibu ini mau kemana? Saya mau ke Biawan. Sudah sering Ibu lewat sini banjir? Sudah hari-hari. Hari-hari? Sangat sering kalau hujan lebat. Hujan lebat ya? Biasa ketinggian air sampai berapa? Selutut orang dewasa sampai sepinggang. Biasa kalau sudah kondisi gitu, rumah ada yang terendam? Sebagian rumah banyak yang tenggelam. Tenggelam ya? Kalau sudah begini biasanya berlangsung berapa lama? 2 jam paling lama. Paling lama 2 jam ya? Harapannya buat pemerintah gimana nih? Sekarang sering banjir di sini. Ya semoga bisa teratasi lebih baik lagi sih. Banjir juga menyebabkan aktivitas pedagang terhambat. Mereka kehilangan pelanggan karena jalannya terendam banjir. Hari-hari. Tiap hari Bu ya? Biasa kalau banjir berapa lama Bu? Kalau sudah banjir berapa lama biasanya? Kalau saya ada 2 jam lebih. 2 jam. Terus usaha Ibu gimana Bu? Kalau sudah banjir gini? Sepi, rame? Sepi. Sepi Bu ya? Orang lewat. Itu jualan apa Bu? Jualan apa ini? Pentol ya? Banjir sampai masuk rumah warga Bu ya? Sekali kemarin tuh. Masuk Bu ya? Oh iya. Pemerintah kota diminta segera mengatasi persoalan banjir agar aktivitas warga tidak lagi terhambat banjir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jebolnya dinding rumah warga di Jalan Kenangan 9 RT 75 Sungai Pinang Dalam Samarinda ini akibat tertimpa longsor perbukitan di belakang rumah. Tidak hanya satu rumah, kondisi serupa terjadi pada 3 rumah di lokasi yang sama. Tim reaksi cepat BPBD Samarinda yang meninjau kondisi rumah warga mengimbau agar para penghuninya mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari longsor susulan. Baik, pada hari ini tanggal 29 September 2022 pada pukul 12.00 tengah hari terjadi longsor di Jalan Kenangan 9, tepatnya di RT 75, menimpa 3 buah rumah tunggal dan mengakibatkan daerah belakang jebol. Jebol ya? Redap. Untuk kondisi rumah sendiri, kondisinya masih bisa dihuni atau gimana Bang? Kondisinya sangat rawan dihuni sebenarnya. Jadi kita sarankan buat warga untuk tetap berhati-hati dan kalau bisa untuk sementara mengungsi di tempat kerabat mereka atau di keluarga terdekat.
Sebelum longsor, penghuni rumah sudah menyadari, karenanya mereka cepat-cepat memindahkan peralatan dapur dan tempat tidur saat bebatuan mulai berjatuhan dari perbukitan di belakang rumah. Pas lebat-lebatnya, Pas lebat-lebatnya. pas lebat-lebatnya hujan kan, langsung kata adik saya tuh cepat ngambil kompor karena sudah ada batu jatuh dari atas kan. Pas dia sampai di ruang tamu sudah masuk semua, Masuk semua ya. tanah-tanah sudah masuk Kondisi semua. seperti itu langsung mengungsikan barang-barang atau gimana, Mbak? Sudah langsung cepat dia langsung ngangkat kasur, langsung kompor, semua peralatan di dapur sudah Diangkat ya? diangkat semuanya. Ya, semua. Untuk sementara waktu rumah kondisi seperti ini tetap ditinggali atau gimana nanti, Pak? Insya Allah mau ngungsi tempatnya Uak dulu di depan situ. Depan situ ya. Ada berapa yang tinggal di tempat ini, Mbak? Di sini ada bapak, mama, adik, berempat. Saat hujan deras mengguyur, longsor tersebut terjadi. Mengantisipasi longsor susulan, penghuni rumah terpaksa mengungsi di rumah kerabatnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ruang kelas SMK N8 Jalan Sarani Dalan Harapan Baru Loajanan Ilir Samarinda ini kondisinya retak-retak. Keretakan di 6 ruang belajar 2 lantai itu menyebabkan aktivitas belajar siswa dipindahkan. Ada yang mengikuti kegiatan belajar di ruang rapat, laboratorium, hingga teras masjid. Kepala SMK N8 Samarinda Sri Hartono menyatakan, kebijakan memindahkan aktivitas belajar ini setelah mereka meminta bantuan tim ahli bangunan dari Dinas Pendidikan. Jadi beberapa kelas itu dengan terpaksa direlokasi, ada yang menggunakan musola, ada yang menggunakan lab untuk belajar karena ada satu gedung terdiri dari satu gedung dengan 2 lantai terdiri dari 6 ruang kelas itu dinyatakan berbahaya untuk dipakai belajar. Nah, pernyataan itu tidak dari kepala sekolah karena kita tidak paham struktur. Jadi kami mengundang waktu itu menyampaikan kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan mengirimkan, boleh dikatakan ahlinya, saya tidak tahu, dan itu dinyatakan berbahaya dan disarankan untuk tidak digunakan. Pemindahan kegiatan belajar menyebabkan guru dan siswa tidak bisa konsentrasi, terlebih kegiatan belajar yang berlangsung di teras masjid. Kami sih ini sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak karena perasaan anak-anak kan berbeda-beda. Yang selama ini belajar dalam kelas merasa nyaman dalam kelas, tiba-tiba kelasnya ini yang begitu luar biasa panas, sudah panas. Yang kedua memang yang ditempati ini adalah musola yang menurut dia mungkin ada berbeda-beda pendapat. Kalau pagi panasnya yang kelas ini mendapat panas dan dari sebelah sana, kalau siang terbalik lagi yang di sebelah, yang kelas sebelah. Jadi mungkin kalau anak-anak juga kurang fokus. Meski kegiatan belajar sudah dipindahkan, namun pelajar tetap diminta waspada mengantisipasi berbagai kemungkinan dari bangunan yang kini retak-retak tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim gabungan mulai BPBD, Damkar, dan relawan di Samarinda Kamis sore dikerahkan untuk menyingkirkan batang pohon yang tumbang di Jalan Kemakmuran Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Tim ini harus bergerak cepat karena batang pohon tersebut menutup jalan dan menghambat arus kendaraan. Pohon berukuran cukup besar itu tumbang saat hujan deras dengan disertai angin kencang. Agar evakuasi ini cepat terselesaikan, tim gabungan mengerahkan puluhan personel. Teman tersebut diakibatkan oleh hujan deras dari siang. Dari
Tadi siang ya. Bang, pada saat tumbang ini posisi pohon menghalangi jalan atau gimana? Menghalangi jalan. Menghalangi jalan ya? Jalan sementara ini jalan terdampak macet. Dalam macet ya? Ayo. Berapa personil dan peralatan yang diturunkan? Untuk personil dari damkar kurang lebih ada 10, dari relawan, dari BPBD juga membantu penanganan pohon. Saat pohon tersebut tumbang, tidak terdengar suara apapun. Warga mengetahui pohon tersebut tumbang saat terjadi kemacetan panjang dan seorang pengendara terluka akibat terkena ranting pohon yang tumbang. Tutup jalan ya? Sempat terjadi kemacetan tadi ya? Ya, sempat terjadi kemacetan. Pada saat tumbang kondisi cuaca gimana? Kondisi cuacanya gimana saat tumbang? Hujanan tadi. Hujan ya? Ada angin kencang juga tadi? Angin kencang juga. Pengendara ada yang terkena? Kalau orang kendaraan satu motor tadi. Apa? Nah, satu. Kena ranting ya? Terluka tadi ya? Bang, pada saat rebah tadi abang dengar suara apa bang? Nggak ada suara. Nggak ada ya? Tahu-tahu rebah gitu aja? Saat rebah itu aja. Setelah petugas berupaya lebih 1 jam, pohon tumbang ini bisa disingkirkan dan arus lalu lintas kembali normal. Petugas mengimbau warga dan para pengendara lebih berhati-hati karena cuaca saat ini kerap dilanda hujan deras disertai angin kencang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir bercampur lumpur melanda Jalan Damai, Sungai Dama Samarinda, menyebabkan aktivitas warga terhambat. Seorang janda mengadukan Satreskrim Polresta Samarinda ke Polda Kaltim. Berbagai tarian khas Kaltim meramaikan pentas seni di Pesta Adat Erau 2022. Jumat 23 September 2022. Pria yang terlihat lugu ini ternyata ahli mencuri. Tidak tanggung-tanggung, 31 sepeda motor sudah dicuri dan sebagian sudah dijual ke wilayah Sebulu, Kutai Kartanegara. Saat mencuri, pelaku hanya memanfaatkan kunci lemari yang sudah dimodifikasi. Sabtu 24 September 2022, mantan Kepala Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa sebesar Rp571 juta oleh penyidik pidana khusus Kejari Penajam Pasir Utara. Modusnya menjadikan dana pembelian tanah timbunan untuk lapangan sepak bola untuk kepentingan pribadi. Ulangnya tersebut menyebabkan tersangka terancam pidana 20 tahun penjara. Senin 26 September 2022, ratusan pengojek daring dari Samarinda dan Kutai Kartanegara mendatangi kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada. Tujuan pengojek yakni untuk meminta bantuan pada pemerintah agar ikut memerhatikan nasib mereka pasca kenaikan harga BBM. Pengojek berdemo karena pendapatannya menyusut sejak harga BBM bersubsidi melonjak. Senin 26 September 2022. Jalan gerilya proklamasi Sungai Pinang Samarinda ini banyak dijumpai lubang dan genangan air.
Kondisi memprihatinkan yang sudah berlangsung 7 tahun itu belum terlihat ada tanda-tanda akan segera diperbaiki. Kerusakan jalan kerap menyebabkan pengendara terjatuh dan terluka. Selasa 27 September 2022. Dua penganiaya warga negara asing asal Cina ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di daerah Palaran, Samarinda. Satu dari dua korban penganiayaan pelaku meregang nyawa. Penganiayaan ini dilatari persoalan lahan tambang di Desa Purwajaya, Loajanan, Kutai Kartanegara. Selasa 27 September 2022. Kapal motor Momentum 25001 yang berada di tengah Sungai Mahakam terbakar. Api pertama muncul dari kamar mesin namun belum diketahui penyebab pastinya. Satu dari 11 anak buah kapal harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka dalam musibah tersebut. Rabu 28 September 2022. Uang tunai pecahan 100.000 dan 50.000 ini jumlahnya 130 juta rupiah. Uang sitaan hasil korupsi pembangunan jembatan mangrove di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, tahun anggaran 2016 akan dikembalikan kejaksaan kepada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Badan Keuangan. Jaksa harus mengembalikan karena perkaranya sudah diputuskan di pengadilan. Rabu 28 September 2022. Eksavator mini milik BPBD Samarinda masih dimanfaatkan untuk menyingkirkan material longsor sekaligus membuat penahan tanah agar tidak timbul longsor susulan serta membuka aliran air. Musibah yang terjadi di pekan sebelumnya menelan 1 korban jiwa. Seorang penjaga rumah tewas tertimbun material longsor. Didampingi kuasa hukum dan relawan tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak Kaltim, Puspa Anggreni Kamis siang mendatangi Propam Polda Kaltim di Balikpapan. Wanita itu nekat mengadu karena laporan pengerusakan rumah almarhum suaminya dihentikan penyidik Satreskrim Polresta Samarinda. Kejadian ini bermula dari ulah adik mendiang suaminya yang menggembok rumah peninggalan sang suami sejak 4 bulan lalu. Keberatan atas perbuatan tersebut, Puspa pun melapor kepada polisi. Belakangan penyelidikan atas laporannya dihentikan, sebaliknya penyidik tertuju pada aduan adik iparnya. Akibat laporan tersebut, Puspa kini terjerat pasal 385 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Yang di Polda Kaltim terkait gelar perkara. Gelar perkara yang iya, di Polresta. hasil gelar perkara dari Polresta Samarinda. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan kembali dan lebih ironinya lagi, penyelidikan pengaduan atas laporan klien kami dihentikan. Sementara laporan yang pasal 385 yang dituduhkan kepada klien kami itu dilanjutkan. Gitu. Ya, dilanjutkan setelah adanya hasil gelar perkara itu. Dan ini kan sangat ironi, sangat menjolimi hak hukum klien kami. Khususnya klien kami ini seorang janda. Ya, anak-anaknya masih kecil-kecil. Masih sangat kecil. Ya. Kemudian dirampas haknya. Dilarang memasuki rumah ya. Gitu loh. Tanpa hak memasuki rumah. Baik, digembok, diganti kuncinya oleh si terlapor.
Puspa berharap dirinya bisa mendapatkan kembali rumah peninggalan suaminya karena kini ia harus merawat 2 anaknya yang masih kecil. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir bercampur lumpur melanda Jalan Damai, Sungai Dama, Samarinda, menyebabkan aktivitas warga terhambat. Seorang janda mengadukan Satreskrim Polresta Samarinda ke Polda Kaltim. Berbagai tarian khas Kaltim meramaikan pentas seni di Pesta Adat Erau 2022. Penyaluran bantuan sembako untuk warga terdampak kenaikan harga BBM ini dilakukan di halaman Masjid Agung Al-Faruq Sangatta, Kutai Timur. Mereka yang menerima bantuan berlatar belakang buruh bangunan, nelayan, supir angkot, penyapu jalan, hingga pelaku usaha mikro kecil. Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan, bantuan yang disalurkan kali ini berjumlah 1.800 paket dan dibagikan di 18 kecamatan. Polisi sengaja menggiatkan donasi seperti ini dengan maksud untuk memancing reaksi dunia usaha agar ikut peduli terhadap kesulitan warga yang terdampak oleh kenaikan harga BBM. Beserta dengan rombongan. Kemarin kita kesempatan, hari ini tim begitu hangat diterima rekan-rekan Forkopimda Tim. Tadi sudah memberikan pengarahan di Polres. Hari ini tadi kita Paksos bersama Bapak Bupati dan Forkopimda yang diinisiasi oleh Kapolres membagikan kurang lebih 1.800 ke 18 kecamatan paket sembako. Ini awal, mudah-mudahan menggugah pihak ketiga, pihak-pihak lain untuk sama-sama yuk kita saling berbagi, terutama kepada saudara-saudara kita yang terdampak ya kenaikan BBM kemarin tanggal 3 September. Oke ya. Oke, terima kasih. Agar penyaluran bantuan sembako berlangsung cepat, polisi menggunakan sejumlah angkutan saat menuju ke semua kecamatan di Kabupaten Kutim. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Berseragam militer, murid-murid TK Kartika 512 Awanglong Samarinda Kamis siang diberi pemahaman tata cara menyemprotkan air dengan menggunakan peralatan pemadam di Posko Damkar Jalan A. Wahid Hashim 1 Samarinda. Kepala TK Ida Noryanti menyatakan, anak didiknya dibawa ke Posko Damkar agar mereka memahami cara memadamkan api dan cara menghalau hewan buas dengan semprotan air. Pada kegiatannya kali ini, TK Kartika 512 membawa 58 muridnya. Maksud dan tujuan kunjungan memperkenalkan anak supaya mengetahui bagaimana cara memadamkan api, terus bagaimana kalau ada ini binatang buas, cara-caranya menghalau binatang buas itu. Jadi anak-anak sudah paham dari semenjak kecil sudah diajari. Ya. Bu, ada berapa anak yang diajarkan ini siswanya? 58 anak. 50 anak yang dibawa ke sini, Bu ya? Dengan khasnya pakai baju tentara. Khasnya pakai baju tentara ya? Ada kendala nggak Bu waktu mengikuti pelatihan, ada yang nangis atau gimana Bu? Enggak, cuman ada yang takut nangis mungkin ini semprotan airnya itu dia takut, tapi lama-lama dia senang. Kunjungan seperti ini rutin terjadi. Untuk memenuhi keingintahuan murid-murid TK, Damkar menyiapkan 7 personilnya.
pengenalan alat pemadam, kayak baju APD, dan kita ada pengenalan penyemprotan Penyemprotan api ya. Bang, ada berapa personel yang mengikuti kegiatan hari ini dari Damkar? Kita 6 ya, 7. Sudah 7 personel ya. Bang, kegiatan ini baru pertama kali dilakukan atau memang sudah sering mendapat kunjungan dari anak-anak usia dini? Sudah sering ya. Puluhan murid TK ini diberi pemahaman tentang kerja petugas saat menuju lokasi kebakaran. Agar pemahaman ini selalu diingat, murid-murid tersebut diajak berkeliling dengan menumpang mobil damkar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tari kreasi yang ditampilkan kelompok pelajar ini berlangsung di halaman Kedaton Kesultanan Kutai Ing Martadipura Rabu malam. Pentas seni untuk meramaikan Pesta Adat Erau 2022 itu menarik perhatian warga. Para penari kian bersemangat karena pentas seni semacam ini sudah 2 tahun tidak digelar akibat wabah COVID-19. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Meski sempat grogi, namun para penari ini berusaha maksimal untuk menunjukkan kemampuannya. Butuh persiapan juga, terus tuh lumayan seru juga gitu. Agak nervous sedikit, tapi nggak apa-apa. Nggak demam panggung orangnya. Kalau tadi kan depend sama daya, kalau saya daya kreasi, itu kayak kreasi aja gitu. Kalau tari daya kreasi itu kayak campuran gitu, kreasi sama daya gitu. Tidak hanya kalangan pelajar, pentas seni juga diisi oleh warga binaan Lapas Kelas 2A Tenggarong dengan membawakan tarian Jepang. Agar penampilannya bisa lebih maksimal, para warga binaan ini melatih diri setiap hari. Ya, sangat gembira, cukup senang dan sangat puas. Ya, kalau dari kami sama kawan-kawan sih cuma satu, bahwa kami bisa juga melapor ke masyarakat dan merasakan penampilan yang lebih baik. Warga binaan sangat antusias sekali, terutama bagian nari ya. Jadi pada saat latihan, semakin ada event besar, semakin giat mereka berlatih. Yang tadinya jadwalnya itu seminggu 2 kali, sekarang mereka mau setiap hari untuk latihan. Pembinaan di lapas saat ini sangat pesat, terutama setelah berakhirnya masa pandemi. Jadi semua pembinaan digerakkan, jadi kami berkarya agar bisa menghasilkan karya di luar. Saya harus apa ya? Minat apa? Pentas seni untuk memeriahkan Pesta Adat Erau ini berlangsung 6 hari, dari 26 September hingga 1 Oktober 2022. Rata-rata seni tari yang ditampilkan berasal dari Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan Faidil Adham melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.